hari ini, yaitu fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Maulana Faizin. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, dan selanjutnya nanti ada tanya jawab dan doa. Untuk mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ustadz Maulana Faizin untuk mengisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah tafaqquh fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai pagi hari ini ya, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita kembali dalam keadaan iman dan Islam. Selalu Allah taala berikan kesehatan, kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama memenuhi panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Ini hakikatnya adalah panggilan Allah, seruan Allah yang dikumandangkan oleh lisan muazzin ataupun lisan Bilal. Dengan mendirikan sholat subuh, alhamdulillah, dengan berjamaah. Tidak lupa salawat dan salam mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menyampaikan salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sambil berusaha untuk mengikuti, menghidupkan kembali, mengamalkan, menyampaikan, mendakwahkan dan mentahblighkan apa-apa yang telah menjadi sunnah-sunnahnya, baik sunnah secara zahir, sunnah secara batin, sunnah secara syurah, sirah dan sarirah. Kita mohon kepada Allah, semoga kita, keluarga kita, jamaah kita, muslimin dan muslimat pada umumnya, besok hari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat jamaah tafaqquh fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali tafaqquh fiddin kita. Tafaqquh fiddin ya, belajar ilmu agama, ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan yang masih berhubungan dengan yaitu apa? Muamalah, muasyarah, akhlak, yaitu tentang jual beli. Yang sekalian melakukan Subhanahu wa taala, sudah kita sampaikan beberapa barang yang dilarang dijual belikan. Dan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan di dalam hukum jual beli itu ada istilah namanya khiyar. Khiyar itu artinya memilih suatu barang. Yang sekalian melakukan Subhanahu wa taala, sering kita membeli sesuatu ya dalam resi, ya dalam itu resi itu DO-nya ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Itu nggak bisa ditukar. Terus sekalian Subhanahu wa taala itu
cara perdagangan bukan syar'i. Nah, kalau cara perdagangan dalam secara syar'i itu ada istilah namanya khiyar. Khiyar itu adalah memilih suatu barang jadi dan tidaknya. Khiyar, memilih. Terus sekalian Subhanahu wa ta'ala di dalam fikih dijelaskan bahwasanya memilih itu dibagi 3. Ada orang mau membeli sesuatu, kemudian orang menjual sesuatu, kan namanya jual beli. Nah, dalam jual beli antara penjual dan pembeli, ya, ini ada hukum namanya khiyar, yaitu memilih. Seseorang pembeli, beli dan tidaknya, memilih dan memilah dan memilih, itu namanya khiyar. Khiyar di dalam fikih itu dibagi 3. 1, memilih khiyar majlis, memilih dalam satu tempat, yaitu majlis. Ada orang mau membeli baju, memilih ini, memilih itu, ini apa itu. Nah, ini namanya khiyar, yaitu apa? Khiyar majlis. Terus sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, dalam fikih madhab Imam Syafi'i, bahwasanya khiyar itu dibagi 3. 1, khiyar majlis. Seorang pembeli milih suatu barang jadi ataupun tidak, masih dalam satu majlis itu. Dalam satu majlis. Contoh, kalau toko A yang masih di toko itu, berarti dia masih, yaitu apa? Mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan beli ataupun tidak. Makanya di dalam riwayat, seseorang dalam akad jual beli ketika masih proses memilih jadi ataupun tidak, iya atau iya, ya atau enggak, tidak boleh orang lain itu yaitu menawar dengan harga yang sekian. Terus kalian Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ada seseorang gadis dilamar orang, terima ataupun belum, ya, diterima ataupun belum, maka ya, yang lain tidak boleh, yaitu apa? Melamar. Selagi keluarga ini menolak ataupun menerima, orang lain tidak boleh melamar. Begitu juga dalam jual beli. Ini masih proses negosiasi, masih memilah dan memilih iya atau tidak, tidak ataupun iya. Ini orang lain menawar dengan harga yang sekian, mungkin lebih besar. Lah, ini tidak diperbolehkan. Ketika dia sudah mundur dari harga yang sekian, ataupun ada keluarga yang tadi itu sudah memutuskan menolak dengan yang ini, baru yang lain boleh, yaitu menawar, ataupun yang ini boleh melamar. Nah, sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pandangan mazhab Imam Syafi'i, khiyar yang pertama adalah khiyar majlis. Seseorang menawar suatu barang ini dalam satu tempat. Majlis itu kan tempat. Majlisun, mijlasun, tempat. Jalasa, dari kata jalasa, duduk. Berarti majlis adalah tempat duduk, diibaratkan dalam tempat itu. Nah, sedikit berbeda dengan mazhab Imam Hanafi. Kalau mazhab Imam Hanafi, khiyar juga dibagi 3, tapi yang pertama, khiyar majlis itu prakteknya itu adalah dalam segi omongan. Dalam segi omongan. Kalau mazhab Imam Syafi'i memang masih betul dalam satu majlis itu, dalam lingkungan toko itu, ya, belum keluar toko lain, ini masih ada, yaitu apa? Hak tawar untuk menawar. Tapi kalau mazhab Imam Hanafi, ya, bukan majlis yang dibahas, tetapi yaitu omongan. Ketika omongan ini sudah pindah pada omongan yang lain, maka khiyar majlis yang pertama ini sudah gugur. Dan sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama, yaitu khiyar majlis.
seseorang ya membeli suatu barang iya ataupun tidak dalam proses tawar menawar, ini namanya khiyar majlis. Dalam satu majlis itu seseorang pembeli boleh ya melanjutkan tawarannya ataupun yaitu memutuskan tawarannya. Jadi ataupun tidak itu dalam satu majlis itu. Yang pertama. Yang kedua khiyar syarat. Jadi seseorang mau membeli baju dengan catatan, Pak Bu, saya ini membelikan baju untuk anak saya. Kalau kekecilan ataupun kebesaran, kalau nggak mau warnanya, jenisnya, maka nanti saya kembalikan. Nah, secara fikih sah. Membeli suatu barang sudah dibayar kontan, tetapi mensyaratkan saya ini membelikan untuk cucung saya. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak kan kelasnya sudah cucung itu. Nah, ini untuk cucung saya. Kalau pas berarti apa? Saya nggak kembalikan. Tapi kalau nggak pas ukurannya, ataupun warnanya, ataupun jenisnya, sifatnya, dan lain sebagainya, nanti saya kembalikan. Nah, dalam akad jual beli itu namanya khiyar syarat sah. Makanya tadi awal saya sampaikan bahwasanya sistem perekonomian kita ini bukan secara syar'i. Ya mungkin ada yang syar'i, ada yang tidak. Tapi pada umumnya ini tidak syar'i. Kenapa? Sesuatu barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Sesuatu barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar. Bahkan ada tulisan siapa yang memegang berarti membeli. Nah, kalau memecahkan, kalau merusak, ya itu jatuh kemudian pecah, ya suruh ganti, itu wajar. Tapi kok megang berarti membeli, kemudian memecahkan berarti membeli, nah ini kan tidak syar'i. Ada istilah namanya khiyar. Khiyar itu memilih. Ya kalau yang dipegang itu gelas, kalau yang dipegang mobil Pak Haji, repot kita. Iya, megang berarti membeli. Nah, dan sekalian milakan ya kalau mobil-mobilan nggak apa, ini mobil beneran nih. Sama sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwasanya perekonomian kita ya ini bukan perekonomian syar'i, ya dikuasai oleh perekonomian yaitu tadi itu barang. Nah sekalian Subhanahu wa taala, kalau perekonomian syar'i dalam akad jual beli ya ini satu ya tadi khiyar namanya majlis, memilih dalam satu majlis. Kemudian yang kedua yaitu apa? Khiyar syarat, membelikan sesuatu dengan disyaratkan kalau pas berarti nggak saya kembalikan, tapi kalau nggak pas baik ukurannya, warnanya, sifatnya, kemudian kualitasnya dan lain sebagainya, ini kalau nggak pas dengan cucung saya, mungkin anak saya, keponakan saya dan lain sebagainya, nanti saya kembalikan. Secara fikih mengembalikan tadi sesuatu yang sudah dibayar, sudah dibawa pulang tanpa yaitu apa mengurangi dan lain sebagainya, kembalikan lagi karena tidak pas dan ada akad syarat dalam akad jual beli tadi itu, maka sah hukumnya. Makanya yang ada tulisan ditukar, tidak boleh ditukar, dikembalikan itu tidak sistem syar'i. Nah, sekarang yang ketiga, khiyar aib. Ada seseorang beli sesuatu, ditawar, nah, ya, waktu memilih ini bagus, pandangan dia bagus, ya, mungkin agak stres dikit lah mungkin. Nah, dibawa sampai rumah, rupanya apa? Ada yang rusak. Dan sekalian Subhanahu wa taala sampai rumah, bawalah ke tokonya lagi, menyampaikan bahwasanya Pak Bu, ini ada yang aib, ini ada yang cacat, ada yang rusak. Dalam fikih menukar karena rusak tadi itu sah. Dan sekalian Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi ya perekonomian kita bukan sistem syar'i. Kalau perekonomian sistem syar'i, barang yang sudah dibeli ketika tadi ada syarat-syarat tadi yang tidak terpenuhi bisa
dikembalikan. Kemudian kalau ada kerusakannya, ya, dan sekalian subhanahu wa ta'ala, ya, kadang-kadang kita di toko itu karena banyak pilihan yang pada akhirnya apa? Setelah dipilih-pilih ngambilnya keliru. Ya, kemudian dibungkus sampai rumah yang dibawa kok BS. Udah rusak. Yang sekalian subhanahu wa ta'ala, yang harus yang dibungkus itu adalah yang bagus, tetapi setelah dibawa ke kasir yang punya yang dibungkusin kok jelek. Bagaimana? Secara fikih itu namanya khiyar aib. Dibuka sampai rumah kok ada kerusakannya. Tidak apa namanya itu pas sebagaimana tadi akad jual belinya. Belinya seperti ini sampai rumah kok seperti ini. Nah, dikembalikan. Makanya jamaah sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi perhatian bagi kita semua ketika kita itu membeli sesuatu ini harus cermat. Jangan sampai yaitu apa? Tadi ya dengan obral tadi itu yang pada akhirnya kita tergiur, akhirnya apa? Beli sampai rumah terjadi seperti ini. Jamaah sekalian Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi di dalam fikih dijelaskan bahwasanya ketika akad jual beli itu ada namanya proses tawar menawar. Nah, dalam kajian hukum fikih proses tawar menawar itu dibagi tiga. Satu, pandangan mazhab Imam Syafi'i ini adalah tawar menawar dalam satu majelis, memang orangnya itu belum pisah, masih dalam satu toko itu masih pilih-pilih, itu masih diberikan hak untuk memilah dan memilih iya ataupun tidak. Ketika sudah pindah toko lain sudah nggak ada khiyar majelis lagi. Ini mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Hanafi, yang dimaksud khiyar majelis itu bukannya mesti dalam satu toko, dalam satu tempat. Beda pembicaraan aja sudah, yaitu apa? Sudah tidak majelis lagi. Dan sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi hanya perbedaan sangat tipis. Kalau mazhab Imam Syafi'i memang betul-betul yaitu dalam satu majelis, orangnya masih apa namanya itu duduk dalam satu majelis. Tetapi kalau mazhab Imam Hanafi tidak mesti satu majelis, tetapi yaitu apa? Beda omongan. Memang masih satu majelis, tapi omongannya sudah lain, perkataannya sudah lain. Itu sudah enggak khiyar majelis lagi. Itu mazhab Imam Hanafi. Kemudian yang kedua, dalam kita akad jual beli ada namanya khiyar syarat. Sekali lagi, khiyar syarat itu dalam akad jual beli jadi sah membeli, ya jual belinya dengan catatan tadi mensyaratkan ini. Nah, ketika tidak pas dikembalikan, sah secara fikih. Kemudian yang ketiga, sudah akad jual beli dibayar, selesai sampai rumah kok ada kekurangannya, ada aibnya, yang seharusnya ukurannya sekian mili, panjang lebarnya sekian, sifatnya seperti ini, kok nggak pas. Bagaimana? Secara fikih bisa dikembalikan. Jadi sekali lagi kembali kepada hukum muamalah, bahwasanya jual beli itu adalah saling memberikan manfaat yang punya barang kepingin uang, yang punya uang kepingin barang, dua-duanya kepingin mendapat manfaat, tidak merugikan kedua-duanya. Sahabat sekalian dilakukan Subhanahu wa ta'ala, semoga kita ketika jual beli ini selalu mendapatkan ridho daripada Allah. Amin Allahumma amin. Baik sahabat sekalian Subhanahu wa ta'ala, ya satu tema khiyar materi ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Amin Allahumma amin. Sahabat sekalian Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasa pada bagian yang kedua ini adalah dialog tanya jawab. Mungkin ada yang mau disampaikan yang masih berkenaan dengan khusus materi, ataupun mungkin di luar materi yang masih berkisar ibadah, muamalah, muasyarah dan akhlak. Monggo silakan Ustaz dipandu. Kepada bapak-bapak yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya tanyakan sedikit masalah pedagang yang mereka itu beli seperti barang yang nggak kelihatan, seperti memborong mangga
itu ada sebagian yang nggak kelihatan. Yang pertama, yang kedua memborong singkong, itu pun tidak kelihatan. Jadi menurut saya gimana Pak itu, apakah diperbolehkan atau tidak? Saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan Ustaz. Yang pertama, sahnya jual beli salah satu di sini kan cara dari jual beli itu sendiri. Dalam prakteknya seperti dikatakan Pak tadi, banyak cara-cara yang tidak syar'i. Kemudian kita ikut di dalam sistem itu, karena yang ada di masyarakat ya seperti itu. Nah, ini pertanyaannya, apakah sah jual beli yang kita lakukan? Kalau tidak sah itu kan ya repot juga kita, jadi barang haram itu kalau tidak sah. Padahal kenyataan di masyarakat seperti itu. Mungkin kalau di saudara negara yang menetapkan Islam dan syariat itu menjadi perilaku dalam kehidupan sehari-hari, mungkin tidak ada masalah. Tapi di negara seperti kita ini kan menimbulkan persoalan. Yang kedua tadi, jual beli sah dengan syarat, dengan adanya syarat tadi ya, syarat. Kemudian kalau kita melakukan sesuatu jual beli tanpa menyebutkan syarat, tetapi setelah sampai di rumah ternyata tidak pas, kemudian kita kembalikan, itu hukumnya bagaimana? Kalau misalnya sama pembeli dan penjual itu sudah tahu ada hukum syarat semacam itu, walaupun tidak terucapkan secara Islami, itu mestinya kan artinya itu bisa ditolerir gitu. Gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu Ustaz, insyaallah. Jamaah sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam fikih disyaratkan ya, dalam jual beli itu musyahadah Pak. Musyahadah itu barang yang dibeli itu bisa dilihat. Seperti jual burung. Ya burungnya itu di dalam sangkar. Ini jual burung, burungnya terbang. Itu burung saya baru terbang. Kalau mau beli tidak sah. Jual ikan. Mana ikannya? Itu di kolam, diserok dulu, ditimbang dulu. Nah, ada istilah namanya musyahadah. Nah, sekarang di dalam kajian fikih muamalah ini ada jual beli tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan. Bagaimana hukumnya? Ada beberapa penjelasan. Ba'da budui sholahihah. Ketika sudah jelas, maka secara fikih sah. Seperti jual mangga. Mangga di pohon, kalau baru kembang pentil, itu jual belinya tidak sah. Ya, ini mangganya masih kembang, baru kembang, ataupun masih pentil, bagaimana dijual? Tidak sah. Kenapa? Karena belum budui sholahihah. Belum, yaitu apa? Jelas baiknya, jelas buahnya. Nah, ketika mangga sudah gede-gede, ya, yang sudah diyakinkan tidak akan rontok, kena angin tidak akan jatuh, ya, sudah diketahui, yaitu apa? Dikira-kirakan sekian-sekian, bagaimana dijual? Secara fikih sah. Seperti nebaske pari. Kalau padi baru merata kok dijual, nggak sah. Kenapa? Belum kelihatan padinya, apalagi baru tandur, baru matun. Iya. Terus kan Subhanahu wa ta'ala, jadi kalau jual padi sudah merata kuning, ya, dijual sah. Loh, kok sah? Iya, karena sudah jelas buahnya. Ambil sampelnya, kanan, kiri, ujung, ya, belah kanan, sebelah kiri, atas, bawah. Ya, terus kalian Subhanahu wa ta'ala dikirakan
sekian petak, sekian meter, banyak sekian, kira-kira dalam satu petak, sekian petak, sekian kuintal. Kemudian lagi yang punya minta sekian, kemudian yang membeli tawar sekian, disepakati harga sekian, sah. Kenapa? Karena sudah mengunting. Jangan sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ini di kampung-kampung ini singkong. Bagaimana jual beli singkong? Kalau singkong baru umur 2-3 bulan belum buah, dijual bagaimana enggak sah. Tapi kalau sudah umur 8 bulan, ya 7 bulan lah ya, umur 7 bulan, sekian hektar. Nah, ambil sampel kanan, kiri, tengah, jebrol sekian. Singkong dalam satu batangnya itu ada 5. Dia kalkulasikan 5. Berarti 5 itu kira-kira 3 kilo ataupun 4 kilo, kira-kira sekian kilo lah. Nah, dalam 1 hektar ya kira-kira sekian batang di kalkulator sekian. Kira-kira dalam 1 hektar itu ada sekian ton. Ya, yang punya matok harga sekian, yang mau beli yaitu apa? Tawar sekian. Bagaimana? Secara fikih sah. Kenapa? Karena sudah budui solahiha. Sudah jelas. Seperti kacang tanah itu. Kalau masih dicabut, masih baru anak-anak, masih kecil-kecil, kacangnya dijual. Bagaimana? Tidak sah. Tapi ketika sudah dicabut, loh, ini sudah bisa dipanen. Ya, sudah gede-gede kacangnya, sudah bisa dilihat berbentuk kacang. Bagaimana dijual? Bagaimana ditebaskan? Secara fikih sah. Kenapa? Karena sudah diketahui bagusnya. Walaupun toh di dalam tanah, tapi kan bisa dikira-kirakan. Contoh 1 petak ukuran sekian, ambil sampel kacangnya sekian. Di kalkulator, kalkulasi sekian. Yang punya juga sekian, yang beli tawar sekian. Ketika disepakati, bagaimana akadnya? Sah. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian Subhanahu wa Ta'ala, jual beli sah itu kan karena akad, ya, ataupun cara, ataupun sistem. Nah, jamaah sekalian kalau Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi permasalahan perekonomian kita, jual beli kita ini banyak yang tidak syar'i. Lah bagaimana kita ngikutin jual beli mereka? Jadi sekalian Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang akan patuh pada perintah Allah, mengikuti sunnahnya. Bagaimana kalau ngikutin sistem jual beli mereka? Secara fikih kita tidak sah. Contoh, kita punya toko, Pak Haji. Nah, kita nulis, kita nyetak dalam apa namanya itu, kwitansi tadi ataupun dalam itu. Ya tadi itu ya kwitansi itu. Terus sekalian Subhanahu wa Ta'ala, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, barang yang dibeli tidak bisa ditukar. Bagaimana? Berarti kita ngasuh kepada sistem itu. Nah, yang menjadi permasalahan teman sekalian lakukan Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena perekonomian kita ini bukan perekonomian syar'i ataupun islami, yang pada akhirnya kita dalam suatu jual beli, ya, menghadapi suatu permasalahan yang harus masuk kepada khiyar itu tadi. Saudara sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita menghadapi seperti tadi, kasus seperti tadi? Ya, perekonomian kita bukan secara syar'i, jual beli kita bukan secara syar'i. Nah, dan sekalian Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali kepada tadi darurat saja. Kita tidak mungkin, dan sekalian Subhanahu wa Ta'ala, beli ini, yaitu di luar toko itu. Karena yang ada ini barang hanya di toko itu. Nah, ketika kita bawa pulang kok ada yang suatu tidak pas, bagaimana? Kita ngikutin darurat saja itu. Kenapa? Karena tidak ada toko yang lain. Tapi kalau seandainya ada toko yang lain yang menerapkan sistem syar'i, maka carilah tadi itu yang menerapkan sistem syar'i. Jadi sekali lagi, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena sistem
jual beli kita, muamalah kita ini sudah tidak syar'i, yang pada akhirnya kita mengikuti, ya kita mengambil jalur darurat saja. Ya, mungkin kalau ada yang lain ikuti yang lain, mengikuti yang lain. Tapi kalau memang enggak, ya namanya darurat. Daripada kita malah nggak punya barang, daripada kita malah nggak itu bisa beli. Contoh, mungkin adanya toko ini, adanya barang ini di toko milik A, ya milik orang anu yang notabene-nya bukan orang Islam. Bagaimana jual beli? Ya nggak apa-apa. Terus sekalian Subhanahu wa ta'ala dalam muamalah itu bebas, tidak mesti yang kita beli itu toko orang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah akad gadai. Ya nanti suatu saat kita sampaikan yaitu apa? Penggadaian itu apa? Rasulullah pernah menggadaikan, ya, yaitu apa? Bagian tanah yang ada di Khaybar kepada orang Yahudi. Berarti jual beli itu bebas. Tidak mesti tokonya orang Islam, tidak mesti anu, nah, bebas. Jadi sekali lagi muamalah, muasyarah itu bebas. Tetangga tidak mesti orang Islam, kawan tidak mesti orang Islam, silakan. Itu kalau muamalah. Nah, kalau kasalah agama, nah ini lakum dinukum waliyadi. Jadi saya mas kalian Subhanahu wa ta'ala, ketika sistem sudah seperti itu, bagaimana kita ngambil jalur darurat. Kemudian yang berikutnya, ini menarik juga ini. Jual beli kita memang bukan sistem syar'i. Nah, bagaimana jemaah sekalian Subhanahu wa ta'ala ketika kita jual beli, ketika kita membeli sesuatu, ya, sampai rumah nggak pas, ataupun ada aibnya, bagaimana? Tadi tokonya apa? Kalau tokonya bukan tokonya tadi asal seperti itu, ya kita ikuti saja. Kenapa? Walaupun toh kita ke sana mau nuker nggak bisa. Tidak dengan mungkin itu yang punya toko tadi itu adalah menerapkan sistem syar'i. Ya. Walaupun toh itu barang tadi itu, walaupun toh dalam resi tadi itu tidak ada tulisan, akan tetapi pemiliknya tadi itu adalah paham masalah fikih muamalah. Yang pada akhirnya ada barang yang sudah dibeli, ada sesuatu dikembalikan lagi, dia terima. Berarti apa? Semuanya paham dengan sistem syar'i. Nah, ketika tidak paham dengan sistem syar'i, mengikuti mereka, bagaimana? Ya kita harus legowo. Kenapa? Walaupun toh kita itu mengadu kepada siapapun, ketika sudah dibeli tidak akan bisa dikembalikan lagi ataupun ditukar. Makanya kita mengambil jalur darurat. Dan sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi dalam muamalah itu adalah bebas. Kita beli sesuatu tidak mesti anu. Nah, kalau makanan iya. Para alim ulama menjelaskan bahwasanya kalau makanan hendaknya beli pada orang tadi dalam orang Islam satu akidah. Kenapa? Karena jemaah sekalian Subhanahu wa ta'ala kembali kepada kehalalannya. Tapi kalau toko bangunan, masalah material bangunan dan lain-lain sebagainya, dan sekalian Subhanahu wa ta'ala muamalah itu bebas. Ya kalau kita itu kepengin berkah ya sama-sama dalam Islam. Akan tetapi dalam muamalah itu oleh Rasulullah dibebaskan. Tidak mesti beli baju yang punya orang, tidak. Semuanya itu diperbolehkan. Nah, yang menjadi permasalahan seperti ini kan yang buat orang anu. Ya, kata orang-orang itu Pak Haji sudah masuk Islam kok, sudah beli motor sudah disahadatkan. Contoh Bapak beli motor orang Cina, motor ini. Oh ini sudah saya sahadatkan kok sekarang nggak Islam kok, kira-kira gitu. Jadi sekali lagi kalau masalah muamalah ini bebas. Mobil motor kita ini yang buatkan bukan orang Islam. Bagaimana kita beli? Ya nggak apa-apa. Jemaah sekalian Subhanahu wa ta'ala kita gunakan untuk maslahah yang bermanfaat. Semoga barokah. Ya, terus dulu. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Pak Ustadz, saya pernah pengalaman beli barang pakaian di toko, salah satu toko. Memang toko itu banyak, berjejer.
Rupanya sampai ke rumah tidak pas. Saya itu lupa minta notanya. Tetapi saya tahu persis toko dan nama toko itu. Pas saya kembalikan, dia ngotot, ini bukan barang saya, mungkin bukan di toko saya. Saya bilang, ini Pak, saya tahu tadi tokonya miliknya ini, di tempat Bapak ini. Jadi enggak mungkin salah. Enggak, katanya, toko ini kan banyak. Itu buktinya mana? Sehingga saya tidak dapat menukar itu, karena tidak ada nota tadi. Bagaimana itu? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bos. Ini bukan pertanyaan, mohon penjelasan. Kadang-kadang kita ke toko, ya, itu ada uang kembalian. Tapi kembalian ini kadang-kadang tanggung gitu ya, 200 rupiah, 400, dimana mungkin ada, tapi mereka tidak mengembalikan uang kembalian tadi itu. Mereka tidak mengatakan dan kita juga tidak ada persetujuan. Ini bagaimana jual beli seperti ini? Yang kedua, kita ini kadang-kadang tahu bahwa itu ditipu. Dalam keadaan minyak tanah langka, minyak tanah dicampur dengan solar. Baunya tahu bahwa itu campuran. Tapi kita terpaksa beli gitu ya, karena barangnya langka. Ini bagaimana jual beli seperti ini? Bagi penjualnya maupun bagi pembelinya. Yang ketiga, tentang tawar-menawar di dalam hal meminang. Ya, ini di kampung saya mungkin jauh di sana gitu ya. Ini kadang-kadang yang tawar-menawar kan bukan yang bersangkutan, tetapi pihak keluarganya. Nah, apakah tawar-menawar seperti ini di dalam Islam boleh tadi? Yang ketiga, empat ya. Bagaimana misalnya di dalam suatu akad nikah, ya, ini anak angkat ini diakukan sebagai anak kandung. Apakah seperti ini pernikahannya menjadi sah atau tidak? Artinya di kemudian hari baru terbongkar tadi itu ya. Bin anu padahal tadi ada anak angkatnya tadi. Terima kasih Pak Ustaz. Kalau nggak tahu ya sah. Ya, menarik. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang manusia itu sifatnya macam-macam, Pak Haji. Ada seperti Abu Bakar, ada seperti Abu Jahal, ada seperti orang Islam, ada seperti Bani Israel. Dan sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara administrasi, ketika tidak ada nota, secara administrasi loh ini loh. Ketika tidak ada nota, berarti apa? Itu ilegal, Pak Haji. Secara tidak ada nota, itu kan ilegal. Loh, mana buktinya mana buktinya kamu beli itu di toko saya? Nah, itu secara administrasi itu kan seperti itu. Seperti ada kasus. Orang ini sudah nikah loh. Orang ini sudah nikah. Tetapi ketika belum mencatatkan ke KUA, ini dianggap apa? Masih ilegal. Ya, ini secara administrasi loh. Ini sudah cerai loh. Ini sudah cerai, sudah talak. Tapi surat cerai dari pengadilan agama yang dulu di samping kita, Pak, ya, itu belum keluar, akta cerainya belum keluar. Ini secara administrasi masih dianggap apa, Pak? Suami istri. Ini secara administrasi. Jadi sekali lagi tadi kita sampaikan hati-hati ya dalam terus cermat, hati-hati dan cermat dalam jual beli. Kadang-kadang ada orang yang mempunyai sifat seperti Bani Israel tadi, Pak. Secara administrasi bukti jual beli itu adalah nota, resi tadi itu, Pak. Itu administrasi. Nah, secara kekeluargaan
bapak tadi ya, bahwasanya beli di toko tadi itu secara kekeluargaan dia itu adalah benar, bahwasanya beli di situ dan tahu sudah kena, kok dia ngeyel, berarti apa? Bani Israel. Dan sekalian dilakukan oleh Allah itu Pak. Jadi orang yang ngeyel itu ya tadi Bani Israel. Ya, pada zaman Nabi Musa diberi agama namanya Yahudi, pada zaman Nabi Isa namanya Nasrani. Maka bangsa Israel bisa disebut bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani. Mereka kalau lihat diurut-urut ke atas, itu darahnya biru Pak. Bangsawan, priayi. Loh, kok bisa? Iya, dia ini anak cucunya Nabi Ibrahim loh Pak. Kalah kita kan hanya Nabi Adam Pak. Dia ini Nabi Ibrahim. Sejarah mencatat bahwasanya Pak, Nabi Ibrahim ini kan punya istri 2 Pak. Ini mohon maaf kalau ngikutin sunnahnya Nabi Ibrahim tambah sikok lagi Pak. Loh, Nabi Ibrahim itu istrinya 2. Satu Sarah, itu di Palestina Pak, Bir Khalil. Hajar di Mekah. Jadi sunnahnya mengikuti sunnah Nabi Ibrahim yaitu apa? 2. Kemudian tempatnya beda-beda, satu di Bandar Lampung, satu di Kota Bumi. Gitu Pak Haji. Ya. Loh, Nabi Ibrahim kan istri yang pertama di Bir Khalil Palestina. Satu yaitu apa? Di Mekah. Allah Ta'ala perintahkan Ibrahim, pergi sana kamu. Fi waqtin ghairi zar'in, sebuah lembah yang tidak ada tanaman dan air. Dan sekalian subhanahu wa ta'ala, dari istri pertama ini punya anak namanya Ishak. Ishak menikah punya anak namanya Yakub. Jadi kan cucung ini. Yakub ini cucung Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Yakub itu mempunyai istri 4. Di antara dari istri 4 tadi itu mempunyai anak 1 lusin Pak, 12 laki semua. Dari 12 anak Nabi Yakub tadi itulah menjadi cikal bakal Israel. Kenapa? Karena dia tinggal daerah Israel, maka disebut Bani Israel. Dan sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, jadi keturunan Nabi, anak cucu Nabi. Dan sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, tapi tidak taat, tapi tidak bersyukur, dimurkai oleh Allah. Jadi sama saja Pak. Allah Ta'ala akan berikan kebahagiaan manusia itu bukan karena keturunan. Ini keturunan Jogja, keturunan Solo, keturunan anu. Tapi kalau nggak beriman, nah, jangankan itu, keturunan Nabi aja dimurkai Allah kok. Ya itu Nabi Nuh, anak bapaknya Nabi. Gimana anaknya Kanan? Jangan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi. Ya, secara administrasi, ya, secara administrasi itu memang tidak masuk. Kenapa? Tidak ada bukti, nota nggak ada. Tapi secara kekeluargaan ini sah. Kenapa? Sudah diketahui. Itulah orang-orang yang mempunyai sifat Bani Israel itu seperti tadi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya, di Alfamart, di supermarket itu kan kadang-kadang ada sisa sekian, bagaimana sisanya? Pak, nggak ada, kasih permen, biasa aja. Kemudian Pak, itu ada 200, bagaimana kalau didonasikan? Nah, kalau donasikan oke, berarti ya sah, silahkan. Nah, sekalian subhanahu wa ta'ala, ini ada kasus, ada sisa-sisa sekian ini pura-pura nggak tahu. Nah, kalau satu orang 200, kalau orang sekian, jadi berapa itu? Nah, berarti apa? Dia memakan harta yang tidak halal. Makanya kalau kurang Rp1, Rp2, mohon Pak, nggak ada kembalikannya, minta ikhlasnya. Ataupun mungkin karena ini tokonya Pak Haji, bagaimana? Tidak ada kembalinya untuk masjid ya, monggo, bagus, jadi amat. Kalau yang donasi Pak itu umum Pak. Donasi itu umum, bisa untuk yang gini, ya, yang donasi yang di supermarket itu Pak itu umum, bisa untuk panti jompo, ya jomponya kalau Islam, bisa untuk yatim piatu, ya yatim ini kalau Islam, karena itu apa? Itu bukan milik orang Islam.
Ya, jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala, maka mereka ngomongnya donasi Pak, walaupun toh karyawan-karyawan orang kita. Karena apa? Kalau apa namanya itu mereka disuruh untuk ngomong ini untuk gereja ya, nah kan nggak mau dia, akhirnya apa? Dia pinter donasi. Dan sekalian subhanahu wa ta'ala, maka untuk hati-hatinya bahwa Bapak ketika sisa 500, 300, kalau dibilang untuk donasi Pak, untuk donasi Bu, apa namanya itu enggak kok. Kalau enggak dikembalikan, uang koin-koin kan ada itu. Nah, terus sekalian subhanahu wa ta'ala, kalau enggak ada ya udah permain aja. Daripada apa kita membantu mereka. Terus sekalian dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi ketika tidak ngomong bagaimana secara muamalah muasyarah, berarti apa? Memakan tidak syar'i. Nah kalau memang cuma 200 perak Pak, tetapi ketika sebulan orang sekian, setahun orang sekian, oh itu bisa beli mobil nanti. Nah, dan sekalian subhanahu wa ta'ala berarti makan sesuatu yang tidak halal. Kemudian yang berikutnya, ini ada istilah namanya Spanyol Pak Haji. Separuh. Nah, orang Palembang pasti tahu itu. Palembang itu. Dan sekalian subhanahu wa ta'ala ya, mohon maaf ini ya, ada istilah di Palembang Pak, Spanyol. Apa itu separuh? Bagaimana kita tahu? Ini sudah bensin ini, minyak ini sudah 50-50 loh. Ini tidak murni lagi. Tapi kenapa kita masih? Berarti apa? Kita apa namanya itu terjerumus dalam lembah tadi itu Pak. Iya, terus kalian subhanahu wa ta'ala, kalau kita tahu ya jangan, nah, kecuali tidak tahu Pak Dan. Kalau udah tahu tapi jalannya itu. Nah, iya, terus kalian subhanahu wa ta'ala bagaimana? Itu jelas melanggar. Jadi sekali lagi kalau memang tahu hindari, tapi kalau memang nggak tahu ya semoga Allah Ta'ala maafkan. Ini diberitahu, nggak kepengin tahu, nah ini repot. Jadi apa? Tadi Yahudi tadi itu. Iya, jemaah sekalian subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi ya, nanti kita hati-hati dalam bermuamalah. Sedikit tapi barokah daripada banyak tadi. Memang keuntungannya besar Pak. Lah wong separuh nyolong ya. Iya, jemaah sekalian akan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kadang-kadang sembako itu kan tidak 1 kilo lagi. Minyak seliter, nggak ada seliter itu Bu. Iya, jauh sekalian subhanahu wa ta'ala, bukan garam. Kalau garam insya Allah pas Pak. Kenapa? Murah. Gula, terigu, ngomongnya 1 kilo itu 9 on itu. Nah kalau 1 ton nanti berapa keuntungannya? Nah, jauh sekalian akan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita tahu barang tadi itu aspal asli tapi palsu, mari kita hindari. Kemudian yang berikutnya, jauh sekalian subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat dalam prosesi meminang, itu kan yang apa namanya itu yang dalam proses tadi itu kan bukan yang bersangkutan, tetapi pihak kedua keluarga besar. Bagaimana? Ya sah-sah saja. Wong dua keluarga besar tadi ada juru bicaranya itu sudah mewakili yaitu apa? Yang bersangkutan. Terus sekalian subhanahu wa ta'ala di dalam fikih ya ini kan dijelaskan untuk menuju proses ke sana itu kan ada beberapa yaitu apa yang dilaksanakan. Ada istilah namanya ta'aruf. Ada seorang sahabat lama nggak kelihatan ya, diabsen oleh Rasulullah. Sahabat ini kok nggak pernah kelihatan kemana? Tahu-tahu jedul Rasul, apa namanya, kamu nggak pernah kelihatan kemana? Ya Rasul, saya menikah. Loh, kok nggak ngomong-ngomong? Kamu menikah itu kamu lihat dulu nggak? Enggak ya Rasul. Nah, kalau kamu menikah lihat dulu. Maka ada istilah namanya ta'aruf. Jadi dalam fikih ada namanya ta'aruf, ada namanya khitbah, ada namanya akad nikah. Tidak bisa seperti kita jual beli tomat, ya. Dan sebenarnya ada prosesi. Ini mohon maaf Ustaz Abdul Qadir, bukan guruin ya. Iya, bukan guruin. Kan katanya bupati, bujang tua udah kepala 3. Terus kalian subhanahu wa ta'ala ada prosesnya, taruh, ya kan gitu. Kalau orang Melayu bilang bertandang. Terus kalian subhanahu wa ta'ala ada proses tadi itu. Terus kalian akan subhanahu wa ta'ala, nah dalam proses tadi itu bukan oleh yang bersangkutan, tapi apa? Yang ditunjuk oleh kedua keluarga besar. Bagaimana? Ya nggak apa-apa. Wong itu sudah menjadi kuasa.
Jauh sekalian subhanahu wa ta'ala, karena kalau sudah untuk ke situ, ini sudah tanggung jawab orang tua. Makanya dalam proses lamaran itu kan kami menindaklanjuti daripada anak-anak. Nah itu. Yang terakhir ini. Jauh sekalian dilakukan subhanahu wa ta'ala kasus menarik ini. Kasus menarik. Dalam pernikahan, sah nikah itu kecuali dengan wali. La nikah illa biwaliin. Sah nikah itu dengan wali. Bagaimana kalau tidak dengan wali, nikahnya tidak sah. Nah, dalam fikih wali itu dibagi 3. Satu, wali nasab. Wali nasab itu bapak kandung. Kalau nggak ada ataupun dia nggak siap, ya, paman, kakak, bapak, adik, bapak. Kemudian apa? Kakak ataupun adik mempelai. Itu wali nasab namanya. Yang kedua, ini wali taukil, wali wakil. Karena bapaknya tadi sudah tua, ya akhirnya apa, nggak siap untuk menikahkan, wakil. Wakil bisa dengan paman, bisa dengan apa namanya itu kepala penghulu, ataupun yaitu apa dari pihak KUA. Tapi harus diakati Pak Haji. Itu ada berita acaranya. Ini namanya wali wakil, yaitu apa? Taukil. Kemudian yang ketiga, wali hakim. Nah, wali hakim ini adalah seseorang ya menikah hamil sebelum pernikahan. Sudah hamil baru nikah, lahir perempuan. Bagaimana nanti perempuan tadi kalau menikah? Siapa walinya? Apakah bapaknya? Bukan. Bapak itu bapak biologis. Secara fikih itu bukan bapaknya. Secara fikih, secara administrasi ya itu bapaknya, kan bapak biologis. Bagaimana